Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-nikah sunnatan min sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجي قائلا من عذاب أليم. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sama-sama kita cintai kemuliaan dari Muhammad Guru Asatidz. Kita muliakan dari kantor pusaka Kabupaten Kecamatan Raya, itu Bapak Zebri, Ustaz Zebri, yang saya hormati Bapak Wali, para tamu undangan, mobil khusus yang sedang sangat berbahagia, yaitu kedua mempelai. Mudah-mudahan bahagia sampai seterusnya. Amin. Sebagai hamba Allah, dari kita selalu menghubungkan diri kita dengan Sang Khalik, jalan yang beri kita hidup, jalan yang memberikan kita iman, Islam, kesehatan, umur sampai sekarang ini, dan Dia juga memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan anak kita ini ijab kabul untuk melaksanakan salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengiringan semakin tinggi tercatat sebagai amalan yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya jangan kita kuatkan, kita teguhkan, kita kokohkan hubungan kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah kasih Allah, karena beliau yang paling berjasa terhadap kita, dan karena hanya beliau yang akan bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita di pengadilan Allah SWT. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau selama hayat kita. Amin. Bapak Ibu, dari khusus kepada kedua mempelai, bahwa nikah yang perlu saksikan ini dan perlu pernah rasakan, tapi sekarang pahit manisnya, ya, senang susahnya adalah sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu. Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena dia ibadah, maka pasti pertama ada cara-cara. Ibadah itu ada tuntunannya, sebagaimana yang diperlihatnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Baiti jannati, rumahku adalah surga. Rumah tanggaku adalah ibarat surga." Bagaimana cara menciptakan rumah tangga itu seperti surga? Caranya tidak ada lain, harus kita mengikuti cara berumah tangga Rasulullah. Caranya tidak lain, boleh mengikuti mencontohi baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, sebagai pemimpin bangsa. Baru kita bisa menjadikan rumah
tangga kita sebagai tempat paling indah, tempat paling nyaman, tempat paling bahagia apabila rumah tangga itu disetir, dipimpin bagaimana cara Rasulullah. Alhamdulillah yang perusahaan makin ini sebagai saksi yang paling saksi ya Allah Subhanahu wa taala saksi utama. Allah tidak nampak tapi Allah paling melihat zahir batin kemana, termasuk malaikat semua melihat akan yang ada di jalan bangun ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Nikahnya adalah sangat mulia, makanya diacarakan mulia seperti ini. Bukan yang berusaha nikah seperti membeli seekor sapi, dan malah berusaha belajar beli jalan, dan malah berusaha beli telur, beli jalan, tapi harus diacarakan secara agama dan secara negara. Seperti apa yang disampaikan dari Bapak tadi, ini sudah sah baik secara agama maupun secara negara. Ada orang yang nikah secara agama sah, lalu kita tahu secara agama dan buku nikah ini sah secara agama, belum sah secara negara. Ada sah secara negara, tidak sah secara agama. Bisa saja terjadi berdua buku lalu nikah ini dah masih begini berdua buku nikah lalu dijadikan kembali kembali dengan orang apa dengan sama. Adiknya lantas sah secara agama dan sah secara negara. Oleh karena itu kemuliaan ini terus dipertahankan baik oleh sang suami maupun oleh istri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ak wa man bisa illa kain." Tidak ada yang bisa memuliakan, yang menghargai, yang mencintai, yang menasihati, yang mengayomi para istri kaum wanita kecuali orang-orang yang mulia. Orang yang memuliakan istrinya, orang yang menyiksa istrinya, orang yang tidak membahagiakan istrinya adalah orang hina di sisi agama. Menurut pandangan Rasulullah, sebaliknya orang bisa memuliakan istri, membahagiakan istri, menyenangkan istri, belum adalah orang mulia menurut pandangan agama. Wa ma'ahuna illa ini. Tidak ada yang menelantarkan perempuan, tidak ada yang menghina perempuan, tidak ada yang menyiksa perempuan, kecuali orang-orang yang hina, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Tentunya dalam proses pernikahan ini diharapkan supaya kita saling memuliakan. Karena kalau kita selalu saling memuliakan pasti akan bahagia. Dari hati kita ini memuliakan istri kita, memuliakan suaminya. Kalau sudah meremehkan, ya, salah satu meremehkan istri, salah satu sedang meremehkan suami, sudah pasti perjalanan tidak akan mulianya. Harus dihargai. Kenapa kita hargai? Inilah pemberian Allah. Inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kelebihan dan kekurangannya harus diterima. Apapun kelebihan dan kekurangannya harus diterima dengan hati yang ridho, karena inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin waktu pacaran semuanya serba indah. Disolahkan istrinya, dengan sedikit-sedikit dari chattingan dengan I love you sayang, sedikit-sedikit dia tahu uang mandi, uang sari, sangat peduli mulai hari ini, sangat ada perhatian dan terus jangan sampai kemesraan, keindahan waktu pacaran itu hilang setelah pernikahan. Tingkatkan kemesraan ini, tingkatkan keindahan keluarga itu, tingkatkan kebahagiaan. Jadi para bahasa ulama dengan berada di para busyadin senang sebulan awal bahasa bekal susah dengan pikiran kembali pada rakyat rakyat Malaysia tuh berarti bersama itu kita dan
secara ini sedikit lalu nanti kadang-kadang dia kalau koyak kadang-kadang ini sama sendiri nanti banyak ketimpangan kekeliruan di tengah masyarakat. Banyak di antara pengusaha ini generasi anak-anak ini belum siap menikah. Oleh karena itu alangkah baiknya sebelum menikah baru persiapan tanggung jawab. Ini pikiran senang doang tapi pikirkan tanggung jawab susah, suka dukanya menjalani kehidupan, suka dukanya mencari rezeki, suka dukanya berumah tangga. Tapi semua itu jangan khawatir, semua itu akan dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita nikahnya niatnya lillahi. Niatnya seperti sabda Rasulullah SAW, tazawwaju tanakahu fa inni mubahin bikumul umama. Pada tidak keturunan Rasulullah SAW, karena aku sendiri sangat bahagia elok lama umat di dunia Rasulullah. Jadi di antara pernikahan ini paling penting yang pengusaha khusus pengantin ini berpenkat dari sebuah keturunan dia dari sang alim solah yang kemarin nggak baik lupa kadang-kadang ini dulu pengantinan kalau tes pengantin ini dulu pengantinan juga kalau tes dulu nambah ini Bismillah doang. Bismillah doang, Pak. Ilegar. Mari lagi untuk ini harus apa, ya? Ada apa diikuti ya? Setelah apa? Lupaan. Jangan lupa. Lama nanti melapor lagi ya, coba ini ya. Anak-anak suami, anak-anak penopos, apalagi ini ya? Jadi dulu apa? Langsung banget praktek lagi. Nanti dengan ajaran Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nah ini masalah kocek-kocek nih, masalah sunnah-sunnah ini kira lupa padahal satu sunnah ini masya Allah. Ini ayat ini sebagai dalil bahwa sunnah apapun yang dikalikan contohnya Rasulullah SAW yang berusaha akan mendapatkan dua denda. Pertama cinta Allah, kedua adalah ampunan hal. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana cara Rasulullah masuk rumah, keluar rumah, tidur, termasuk cara Rasulullah sebelum berjalan dengan istrinya yang membaca doa tadi itu berusaha bisa mengamalkan sun. Jadi untuk menandakan cinta Allah dan ini ampunan Allah untuk berbanyak sunnah-sunnah Rasulullah. Ini aneh. Seperti pahala. Jangan jadi dulu cukup bismillah. Memang cukup bismillah. Tapi berusaha mencari afdalnya. Afdalnya adalah cara-cara yang dilakukan Rasulullah. Baca ini yang mana? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Karena adik amal ini semua mulai nahu. Nggak nahu usahanya. Cita-cita kita ada sedikit yang ini kita sedikit sekolah. Maka kalau kita berdua sama-sama tempat ini, itu sedang ditulis tuh, itu menjadi tuh. Supaya keturunan kita, anak kita dijaga oleh Allah nanti, dipelihara oleh Allah SWT.
jangan sampai ada yang menjadi apabila kita berusaha semua supaya kita menjadi ahli surga. Kita ini nanti di surga. Ketemu sama bapak kita, ketemu sama ibu kita, ketemu sama keluarga kita. Reuni paling indah, paling nikmat, paling membahagiakan adalah ketika kita reuni ketemu di surga bersama semua keluarga. Bagaimana caranya itu? Ampusan. Jangan suami kita, jangan istri kita, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengerjakan dosa. Kalau sudah sarjana, mari kita belajar terus. Bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara berumah tangga Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah membahagiakan istri-istrinya, bagaimana Rasulullah cara mendidik anak-anak. Kita terus belajar supaya cara kita ini sesuai dengan ajaran agama. Karena kalau sudah sesuai dengan ajaran agama, baru Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Masyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam khutbah ini, yang paling penting juga dalam membina kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan suami istri ini jangan lupa perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu bertakwa kepada Allah. Di antara cara bertakwa kepada Allah, qulu qawlan sadida, berkomunikasilah dengan bahasa yang karena sudah barang tentu dalam berinteraksi hubungan suami istri ini akan banyak ini masalah, akan banyak urusan. Oleh karena itu harus kita perbaiki diri, perbaiki bahasa kita, jangan sampai cepat marah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang cepat menyinggung, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat kebencian bagi suami maupun istri. Jangan sampai membuat kata-kata yang membuat kita bercerai. Jauhi semua itu. Usahakan apapun pahitnya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun pahitnya hati kita, belum harus ekspresikan, ucapkan dengan bahasa yang baik. Benar-benar kegedean usaha ini pernikahan. Benar-benar unik emas bahasa itu supaya baik. Karena kalau bahasa sudah baik, insyaallah yuslih lakum a'malakum, benar-benar kesulitan masalah, benar-benar kesulitan masalah. Menurut yang Muslim yang tertolong si nenek. Karena kalau Allah yuslih lakum, yang tergerisah dur pegawaian, yang tergerisah dur perjalanan, yang tergerisah dur masalah-masalah. Dan ini apabila perlu bisa membahasakan hidup ini secara baik, bisa berkomunikasi dengan baik, karena semua berawal dari komunikasi. Terjadinya pernikahan makin ini kan ada komunikasi. Dan mungkin yang berada di duduk manis mungkin ucapan manis, ucapan indah. Sudah banyak komunikasi chatting, baik secara tulisan maupun lisan. Iya, terjadi pernikahan. Begitu pun komunikasi yang baik, yang indah, yang sejuk terus, karena pasti akan datang ujian Allah. Bila kita sudah terlatih berbahasa yang bagus, insyaallah Allah akan menolong. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan yang kedua Allah akan menghapus dosa-dosa, baik dosa yang dikerjakan oleh istri, oleh suami, yang kita tidak sadari, yang menyinggung perasaan, semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baik kita, karena bahasa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita bisa mempraktikkan hal itu, itulah kemenangan besar dalam agama. Ya kami aku ingin selesai masalah daripada ngerawas, daripada sapa, daripada musyawarah, daripada berujungnya begini selesai. Kalau Allah tahu kita keluarkan argumen kita keluarkan alasan
Palestina dan Israel mengenai perang mengenai terus perang mengenai Iran pastinya perang. Tapi kalau dialog komunikasi, insya Allah perang karena ada komunikasi yang baik. Sebenarnya ada dengan terjadi perceraian, dengan terjadi masalah-masalah di dalam rumah tangga, kalau kita bisa berbahasa berkomunikasi yang maka saya itu beriman yakin dalam balasan dengan balasan hari akhirat. Beliau berusaha memilih kata-kata akhirat itu kata yang terbaik, jadi ucapan yang terbaik baik oleh seorang yang kandungannya amanah jadi tidak memberi mana terkadang menyentuh beda yang membuat dia merasa lebih cinta, membuat dia merasa lebih kangen. Pasti ucapan ini diucapkan kita begitu juga nanti waktu bergaul dalam berkomunikasi setiap hari inilah kata-kata yang namun yang kita menyinggung membuat istri kita marah, membuat suami kita marah, tinggalkan bahasa. Jadi dengan baliyakul khairan. Karena sedikit ucapan kita yang baik kita akan diberikan pahala balasan oleh Allah. Aku lakukan dengan sedikit kembali, sedikit keras, sedikit keras, sedikit dengan cara yang betul. Oh yes, nanti ditunggu sampai kita tenang, kan? Sampai suasana nyaman, kondusif, baru kita berbahasa. Oh ini bahasa yang tepat, ini ya bahasa yang indah, ini bahasa yang menyelesaikan masalah. Nah ini jelas saya pentingnya berusaha berkomunikasi dalam hidup ini, terutama dalam mengendalikan bahtera rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mengendalikan bahtera hidup. Di samping itu, sebagaimana Rasulullah SAW kita harus punya sifat-sifat yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun termasuk dari orang yang makhluk min hawlik fa'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkalullah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini sebagai landasan kita dalam membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara. Karena tujuan kita berumah tangga, tujuan kita berjamaah, berkumpul itu tujuannya hanya untuk mendapatkan rahmat. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana rahmatin Allah? Letalahum. Pertama kita harus mempunyai sifat lembut, sifat santun, sifat yang indah memahami dalam diri. Mulai dari bahasa kita, kelakuan kita, selalu lembut, selalu baik, selalu indah, selalu menyenangkan. Letalahum. Tidak banyak berbahasa kasar, apalagi bertindak kasar. Walaupun terpaksa untuk keras hati, paham dari Indonesia mau mendengar dan mendengar seninya semangat dan mendengar batur, lah palsu menghawal dengan ini yang menyebabkan perceraian. Milih tengah diri kawan, dan milih negara terima pendapat batur. Perasaan diri kau paling tenang pendapat. Nanti yang berterang dan palsu menghawal. Kau akan bercerai-berai. Itulah yang bukan orang berpisah karena tidak saling mendengarkan, tidak saling isi-mengisi. Karena kita banyak kekurangan sebagai manusia, ulama saja ada yang bercerai, dokter, profesor aja banyak yang bercerai. Itu saking rumit sulitnya namanya pernikahan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan konsep yang kedua. Setelah yang pengusaha punya sifat kasih sayang yang kedua, Pak Anhu harus kita bisa memberikan maaf sebagai manusia yang pemaaf. Sama sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit karena di sini tidak ada sifat pemaafnya, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Karena Allah Allah orang yang punya sifat pemaaf, orang yang selalu memperbaiki silaturahminya, ba'aduhu Allah, pahalanya dan jalannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung. Aku dengan sulit dan memahami karena memberi memahami pahala yang berbeda. Karena orang
ajaran dengan keberdekaan, dengan ajaran berpecah belah, dengan saling jawab, tidak berusaha untuk memperbaiki sifat orang lain, tidak berusaha untuk memaafkan. Nah, ini bersifat pemaaf sangat penting dalam hidup kita ini, terutama dalam bermaafkan. Wassalamualaikum, yang tidak kalah pentingnya banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Mintakan ampun untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jangan sampai sulit dalam niki, sulit rezeki, sulit pegawai, sulit ajaran bergaul, karena dosa mana dan dosa. Kalau mahtam pun ada sesalah ini yang mudah, sesama pun mudah. Yang kalau membaca segala yang dalam Al-Quran, Fakul kusafiru innahu kana pada jelas ampun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengampun yursilis sama alaikum wa yumdikum bi amwalin. Niscaya naik akan menurunkan hujan, lalu sampai akan dikarenakan rezeki harta dan anak-anak. Nah, dengan sulit rezeki menurut ayat ini perlu sampai harus memperbanyak jadi istighfar itu memperlancar, mempermudah rezeki dan rezeki dari Allah Subhanahu. Minimal 70 kali jadul semalam atau 100 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wasyawirhum fil amri, yang keempat, jangan segan-segan. Jangan abot-abot untuk selalu berunding apapun, berbeda pendapat kemari, berbeda pendapat kakak, adik yang kawin bareng ini, adik yang dijual, adik yang lalu selamat, semua dirundingkan. Jadi baik jalan sendiri-sendiri, jangan sampai nafsi, harus berunding, komunikasi lancar, harus tunas pendapat. Kalau tidak ketemu minta pendapat sama keluarga, selalu wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Dalam budaya sempat ini lugu orang yang penyantun, orang yang lemah lembut, lugu orang yang pemaaf, lugu orang yang selalu istighfar taubat kepada Allah, lugu orang yang selalu berkomunikasi bermusyawarah. Baiklah, azan Allah, inna Allah yuhibbul serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah inna Allah baligh amrihi. Kemudian yang punya sifat tawakal semua diserahkan kepada Allah. Setelah berikhtiar seketika ini, maka Allah akan membantu kita untuk menyampaikan, mempermudah keadaan kita. Dan ini konsep dari Rasulullah SAW agar kita berumah tangga ini bahagia terus, bukan hanya sebulan, tapi permudah ini, bukan permusyawarah. Senang selama-lamanya. Kenapa senang selama-lamanya? Karena kita berumah tangga sebagaimana dalam Rasulullah SAW berumah tangga. Sekarang ini yang dapat yang sangat pada yang bersama ini,